Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memasuki zona kultum, saya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tercantum namanya di dinding pengkorban, kami mohon segera menghubungi kami atau kami yang menghubungi ibu atau bapak-bapak. Bisa juga tidak harus bapak-bapak ibu, mungkin tetangga ataupun saudara atau teman. Baik. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kultum pada pagi ini saya utamakan untuk diri saya. Kenapa? Kultum ini berjudul amalan bagi kelompok manusia yang sudah sepuh, yang udah kepala 40, 50, 60, 70, dan amalan apa yang menjadi prioritas. Maka karena saya ada di dalamnya, ini yang utama. Dan ini sangat penting sekali karena sama-sama kita menunggu panggilan Allah yang terakhir. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur kepada Allah bahwasanya kesempatan kali ini Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali di Raudhatul Jannah, taman di taman surga. Dan kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu di dalam sholat subuh ini lalu mengikuti thalabul ilm ini adalah menjawab undangan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farata'u." Jika kalian melewati majelis-majelis Raudhatul Jannah, taman di antara taman surga atau majelis-majelis zikir, mampirlah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sudah memenuhi panggilan Rasulullah SAW, undangan Rasulullah SAW. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan istiqomah dengan segala macam jerih payah kita dalam mencari ilmu syar'i. Karena salah satu buah manisnya kita meramaikan Raudhatul Jannah adalah sikap istiqomah. Itu salah satunya. Inilah yang senantiasa kita harapkan, semoga perjalanan kita di taman surga senantiasa menjadikan kehidupan kita di hari ini dan esok akan selalu dibalut dengan sikap istiqomah dalam setiap langkah ibadah kita. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim nomor 38 bersabda, ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la asalu anhu ahadan ba'daka." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelah Anda, setelah Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Kul," katakanlah, "amantu billahi wa fastaqim." Katakanlah aku beriman lalu beristiqomah. Dan itulah sulit loh Bapak. Istiqomah itu kita mesti perjuangkan. Dan Rasulullah SAW bersabda juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Muslim riwayat nomor 2699, Rasulullah bersabda,
Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu seperti ini, mencari ilmu. Sallallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Betul. Karena kalau tidak ada ilmu, keblangsak kita. Maka Imam Syafi'i berkata, siapapun yang ingin sukses di dunia, man arada fi dunia fa'alaihi bil ilm, harus dengan ilmu. Nah, berkaitan sabda Rasulullah SAW ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, ada beberapa poin. Pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk ke surga. Apa dengan ilmu kita pasti masuk surga? Belum tentu. Rahmat Allah yang utama. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, lebih susah lagi. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Dan hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Betul. Hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Apa sih hidayah? Sesuatu yang datang dari Allah mencerahkan hati kita. Yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya. Yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu ini, siapa tahu di antara bapak-bapak ada yang ikut kajian pada maghrib Ustaz Miftah, alhamdulillah. Karena di situ diajarkan bagaimana Riyadhus Shalihin, bagaimana Bulughul Maram, bagaimana Nasihahul Ibad, banyak diajarkan. Nah, yang keempat, dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan yang nyata ketika melewati sirat yang terbentang di atas neraka menuju surga. Jadi setelah sirat nanti ada namanya kontoroh, suatu tempat antara surga dan neraka yang dilalui manusia setelah selamat melewati sirat. Bapak-bapak yang Allah rahmati dan ibu-ibu yang Allah cintai, hari ini tanggal 28 Dzulqa'dah, saya berkali-kali mengingatkan pada diri saya sendiri bahwa bulan ini adalah termasuk Arba'atul Hurum, 4 bulan haram. Di situ adalah 4 bulan mulia. Maka ketika kita mendengarkan kultum semacam ini, kita sholat subuh berjamaah, beda dengan 2-3 bulan yang akan datang pahalanya, karena Allah lipat gandakan pahala-pahala itu. Tapi ada tabinya. Jika sebenarnya kita berbuat maksiat kepada Allah, maka dosanya juga dilipat gandakan. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabiut tabiin, dan kaum mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang berkumpul di salah satu Baitullah ini dan selalu mengharapkan mengikuti para salafus soleh ridwanullah alaihim. Bapak, tadi saya singgung bahwa di antara kita itu ada yang sudah berumur 30, kepala 30, ada yang 40, ada yang 60, bahkan ada yang 70 mungkin. Masya Allah. Usia semakin hari akan termakan oleh sang waktu. Tutup usianya seseorang tak ada yang mengetahui kecuali Sang Maha Pencipta. Yang kita tahu dan perlu lakukan adalah pergunakanlah usia dengan nyawa yang berharga ini sebaik mungkin. Maka Allah ingatkan tentang hal ini.
Yang pertama adalah di surat Atin, maksud saya di surat Yasin, wa man nu'amirhu nunakilhu fil khalq, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Apa? Lemah, jenggot, apa, kalau rikmonya itu putih, udah ke masjid agak susah, penyakit banyak yang datang. Emang Allah sudah menegaskan di surat Yasin itu, yaitu barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya, kejadian pertama kali dia lahir. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa seorang hamba ketika usianya semakin panjang, maka ia dikembalikan ke keadaan yang lemah, setelah kekuatannya dan keadaannya tidak berdaya setelah kondisinya prima sebelumnya. Ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan berkaitan dengan ini. Itu peringatan pertama dari Allah dalam surat Yasin. Yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW di hadis Bukhari nomor 641. Ini penting banget, mari kita pahami. Rasulullah bersabda, "Adzarallah ilam riin akharu ajalahu." Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya. Bapak nih, saya ini, ibu-ibu ini, Allah tunda ajalnya nih, karena kenapa masih hidup. Pahami ini, terutama untuk saya ini yang harus banyak-banyak mengerti. Nah, hatta balagha sitina sanatan, hingga mencapai 60 tahun. Saya sudah usia 63, berarti sudah berlebih. Bapak yang usianya 40, 50, Rasulullah sudah ingatkan itu, bahwa Allah tidak akan menerima argumen, alasan apapun kepada seorang yang Allah tunda ajalnya, lalu dia masih tidak berbuat baik, nggak ada alasan. Maka itulah pentingnya kultum pada pagi ini, karena berkaitan dengan ini. Bila seorang dipanjangkan usia hingga 60 tahun, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menegakkan hujah. Hujah itu tanda bukti atau dalil atau keterangan atau alasan atas dirinya, dan menolak adanya alasan-alasan. Artinya apa? Tidak akan ada alasan. Sampai 60 Allah tidak ada ya Allah saya sakit, nggak ada cerita. Ya Allah saya nggak ngerti bagaimana membaca Al-Quran dengan betul, nggak ada cerita. Allah sudah ingatkan melalui Rasulullah SAW. Sebab dalam kurun waktu 60 tahun seseorang dipanjangkan, lalu ia dapat Allah kalimatullah, dan tidak diragukan lagi. Masa yang panjang ini menyebabkan seseorang tidak punya alasan lagi untuk membela diri bila berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada alasan. Ketika Allah panggil, nggak ada. Kita sudah sama-sama tahu. Ada pertama apa? Adzan tadi. Kiai Narmodo yang adzan, Masya Allah, marbotnya kagak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dipanggil itu, ketika diadzan dikumandangkan, datang-datang, buru-buru datang ke masjid. Itulah panggilan pertama. Yang kedua apa? Haji dan umrah. Nah ini haji nih, umrah juga. Itu panggilan kedua. Itu kalau mampu, artinya apa? Ada duitnya. Kalau nggak ada ya diam, berdoa di rumah. Dan yang ketiga adalah panggilan kematian. Makanya sebelum ini menghampiri kita, siap-siap Bapak-bapak, termasuk hamba. Nah,
Saat fase ini mulai datang, kekuatan fisik sedikit demi sedikit menurun. Betul apa betul? Betul. Ketajaman mata mulai berkurang. Iya, pakai kacamata. Yang kayak Pak Pri nggak perlu kacamata karena masih sehat. Allahu Akbar. Kekuatan fisik sedikit demi sedikit menurun, mulai berkurangnya sehingga dibutuhkan apa? Alat bantu untuk melihat, kacamata. Daya ingat menurun ketika ketemu dengan temannya SMA. Siapa ya? Udah mulai lupa. Dan kulit mengendor serta guratan-guratan tanda penuaan pun muncul. Iya, udah mulai nih. Rambut-rambut putih sedikit demi sedikit menghiasi kepalanya. Iya, saya banyak, paling banyak mungkin. Dan ini dia bapak-bapak, yang ini nih. Ini ada Pak Dokter tuh. Ada namanya penyakit-penyakit degeneratif. Ada Pak Dokter. Jadi penyakit generatif itu apa sih? Seperti saya. Seperti ini merupakan kumpulan penyakit yang di dalamnya terjadi perubahan fungsi bagian tubuh tertentu. Misalnya, ya alhamdulillah saya dikasih Allah kesempatan untuk mencicipi diabetes, mencicipi asam urat, mencicipi kolesterol, biar tahu rasa kalau sakit itu seperti itu. Al-Qurtubi berkata, maknanya orang yang Allah panjangkan umurnya hingga 60-70 tahun atau lebih tidak terima lagi keuzuran atau alasan karena usia itu merupakan yang dekat dengan kematian. Memang sakit bukan karena kematian itu bukan karena sakit. Yang bayi meninggal, yang anak-anak meninggal, dewasa meninggal, remaja meninggal, orang tua meninggal. Tapi salah satu indikasinya ke situ. Maka ini kesempatan untuk memperbanyak taubat. Nah ini poinnya. Beribadah dengan khusyuk dan bersiap-siap bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Ini tafsir Al-Qurtubi Bapak. Nah, bahkan ada satu ulama namanya Fudail bin Iyad memberikan nasihat kepada orang-orang yang telah mencapai umur itu. Berarti kata Fudail bin Iyad, berarti sudah 60 atau 70 tahun kamu berjalan menuju Tuhanmu. Sekarang hampir sampai. Maka lakukan yang terbaik pada sisa usia senjamu, lalu akan diampuni dosa-dosamu yang lalu. Tapi jika engkau masih berbuat dosa bermaksiat kepada Allah di usia senjamu seperti sekarang ini, maka kamu pasti dihukum akibat dosamu yang masa lalu dengan masa sekarang. Jadi bertumpuk. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kami berlindung kepada itu, hal itu, dan kami berlindung kepada hal itu. Nah, pada kesempatan ini, artinya kalau dalam bahasa saya, kita ini dalam masa namanya injury time, waktu-waktu krusial nih, untuk mendekati kematian. Yaitu detik-detik menentukan dalam mencapai kemenangan sebelum kematian menghampiri kita. Nah, lalu prioritas apa yang akan kita lakukan di injury time? Apa yang akan kita lakukan di detik-detik sebelum kematian ini? Kok detik-detik emang mau meninggal? Ya jam itu kan, kalau detik-detik dikumpulkan jadi menit, menit dikumpulkan jadi jam, jam dikumpulkan jadi hari dan selanjutnya gitu. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada 4 poin yang akan kami sampaikan. Apa itu injury time? Yaitu detik-detik menentukan dan mencapai kemenangan sebelum kematian mengambil kita. Tapi mungkin karena waktu juga cuman satu saja, satu dulu, insya Allah pekan depan akan diteruskan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amalan bagi hambanya dan memberikan pahala bagi mereka sesuai dengan kebiasaannya, meskipun
yang bersangkutan tidak mengerjakan. Ini kita perlu pahami. Maksudnya apa? Dengan membiasakan untuk tetap secara istiqomah dalam menjalankan ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Sholat, puasa, yang sudah ada aturannya. Kalau ghair mahdoh tentu selain itu. Maka Allah akan memberikan pahala yang terus mengalir walau si hamba Allah itu tidak melakukannya. Dasarnya apa saya bicara begitu? Kita buka surat 95, surat Atin ayat 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka paling yang terus mengalir tiada putus-putusnya. Itu kalau kita biasa melakukan. Jadi kalau sekarang nih Bapak tidak biasa, carilah amalan-amalan ibadah yang bisa kusuk, bisa yang istiqomah Bapak. Sholat ke masjid, tapi kalau ada usurnya lain. Yang paling gampang mungkin ada yang bisa puasa Senin Kemis istiqomah, atau mungkin mengikuti wasiat Rasul, ada 3, yaitu sholat duha, kemudian witir sebelum tidur, dan yang ketiga adalah puasa Ayyamul Bid di pertengahan bulan. Nah, tafsir At-Tabari mengatakan berdasarkan pendapat pertama pada tafsir ayat yang ayat 5 maksudnya, maka orang-orang yang sudah tua dan menjadi pikun tetapi dia adalah orang yang beriman dan selalu beramal soleh di masa mudanya, maka dia tetap akan mendapatkan pahala falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita pikun, Pak Pri belum pikun, saya belum pikun Pak, Bapak juga belum pikun, tapi insya Allah suatu saat kita pikun. Tapi karena Pak Pri itu Bapak sering kemari, itu terus mengalir. Masya Allah, sholat subuhnya dilihat malaikat loh. Dan tolabul ilmu macam ini cuman beberapa menit ini, nggak sampai setengah jam, Allah kasih apa namanya? As-sakinah, ketenangan. Dan yang lainnya apa? Nama Bapak itu disebut-sebut di makhluk langit. Hadisnya sahih itu. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Masya Allah, itu penting banget. Meskipun dia tidak sholat atau tidak puasa karena pikonya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Bahkan pahala yang terus mengalir tersebut adalah pahala yang terbaik yang ia lakukan tak kalah di masa mudanya, di masa sehatnya, di masa kuatnya. Allahu Akbar. Karena kita saat ini mempeng, apa ya kalau Pak, mempeng itu apa? Eager, punya keinginan yang kuat, selalu datang kepada sholat subuh ataupun mendatangi thalabul ilm. Dan insya Allah besok itu kami menggunakan Bapak ya, besok Al-Mukarram Ustadz Miftah Abdillah ya, dan seperti biasa tolong Bapak datang pada kesempatan itu. Nah, ada contohnya para sesepuh kita yang telah mendahului kita. Kita tahu kemarin ada Pak Ghufarullah Anwar Sujai, kemudian sebelumnya ada Pak Zulkarnain, kemudian sebelumnya Pak Gatot. Kenapa mereka lama diberikan sakit dan tidak bisa apa-apa, tidak bisa sholat beliau tuh? Kenapa? Tapi mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Itu tafsir At-Tabari. Nah, kembali kepada sesepuh kita yang telah mendahului kita. Ketika pundanya mereka sangat antusias banget untuk melakukan ibadah. Insya Allah, kalau menurut saya, kacamata saya, karena beliau itu diberikan rasa sakit seperti Pak Gatot hampir 3 tahun koma kalau nggak salah. Pak Anwar Sujai begitu juga, nggak lama. Walaupun
beliau-beliau itu tidak bisa sholat ke masjid, tapi insya Allah pahalanya datang terus menerus. Kenapa? Sesuai dengan kalam Allah, sesuai dengan surat 9 surat Atin ayat 6. Lalu tidak maukah kita mengikuti kalam Allah di surat 96 ini, surat 95 ini ayat 6? Tidak maukah kita mempraktekkan kalau Allah di surat 95 ayat 6 ini? Dan mari Bapak, termasuk diri saya, mari kita sama-sama memakmurkan masjid ini, berbuat baik kepada orang, birrul walidain, infak, sedekah, dan semuanya. Jamaah, ada ulama mazhab Malikiyah bernama Ibnul Muhallam rahimahullah. Beliau berkata, hadza min minnatillahi ala ibadihi. Ini bagian dari kenikmatan yang dicurahkan untuk para hambanya, di mana Allah tetap mencatat semua amal para hambanya meskipun mereka tidak mengerjakannya. Masya Allah. Jadi ada penegasan lagi nih dari ulama Malikiyah. Nah, terutama bagi hambanya yang mempunyai kebiasaan melakukan kebiasaan amal soleh, ketika mereka masih kuat, di saat mereka masih muda, lalu ada waktunya fisiknya tidak bisa diajak mengerjakan amal soleh itu karena ada uzur yang bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena musibah, bisa jadi karena usia. Tetapi mereka akan mendapatkan pahala yang terus menerus karena sudah dilakukannya. Dan berkaitan ini juga Rasulullah memotivasi kita bahwa di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2996 Rasulullah bersabda, "Idza maridul abdu au safaro." Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh keluar kota atau segala macamnya, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqimana sahiha, maka dicatat baginya sebagai kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Masya Allah. Jadi jangan kita tinggalkan ya Bapak-bapak, termasuk saya nih. Nah, jamaah surat subuh rahimakumullah, orang yang sedang bersafar kemudian tidak bisa melaksanakan sholat rawatib, atau orang yang sakit kemudian tidak bisa puasa atau tidak bisa sholat malam, maka dia tidak mendapatkan pahala sebagaimana dia senantiasa melakukan saatnya ketika sedang bermukim. Begitu pula dengan seorang yang masa mudanya rajin beribadah, maka saat pikunya dia tetap mendapatkan pahala meskipun dia tidak lagi bisa beribadah seperti pada masa mudanya dulu. Masihkah kita menunda untuk melakukan amal soleh? Masihkah kita bermalas-malasan untuk melakukan amal soleh? Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab, menasihati kita agar bersegera dalam beramal dan tidak suka menunda-nunda tanpa sadar ajal akan menjemput kita. Allah tegaskan, wa ma tadri bi ayatin tamut, dan tidak satupun orang tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri Bapak. Dan jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah berada di alam lain lalu berkata, ya laitanit takhadzu ma'ar rasuli sabila. Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ketika mati mengatakan gitu sudah nggak bisa lagi. Maka ini kesempatan. Jadi kesimpulannya, di antara kita usianya sudah ada yang mempunyai kepala 4, 40, 50, 60, bahkan 70. Usianya semakin hari semakin termakan oleh waktu. Untuk itu Allah ingatkan di surat 36 surat Yasin ayat 68,
Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya semula. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kita, Allah tidak akan menerima argumen seseorang. Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya. Artinya kesempatan ketika kita masih hidup. Untuk itulah mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian terutama untuk hamba yang dhaif ini, wallahu alam bisawab, alhaqum mirabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran dari Rabbmu, maka janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.